Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang algoritma ID3 atau kepanjangan dari iteratif dikotomizer 3. Kalau kita lihat di Wikipedia, algoritma ini ditemukan oleh Ross Quinlan yang digunakan untuk mengenerate pohon keputusan dari dataset yang ada. Jadi output dari algoritma ID3 ini adalah sebuah pohon keputusan. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Nah, ini adalah tutorial yang dibuat oleh ini orang-orang yang ada namanya di sini. Saya tinggal menggunakan saja. Nah, ini data sampelnya. Ini sebenarnya tabel logika, cuman kita tidak tahu rumusnya seperti apa, entah A, N, B, or C, kita tidak tahu. Kita cuman punya di sini atribut A, B, dan C. Di sini ada targetnya. Nah, nanti kita akan buat pohon keputusan untuk ini. Nah, supaya dapat gambaran, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Pohon keputusannya. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini dalam algoritma ID3, kita akan mencari entropi dan information gain dari sebuah atribut. Information gain nanti dihasilkan dari entropi juga. Setelah entropi dihitung, baru kita bisa hitung information gainnya. Selain itu, algoritma ID3 ini hanya bisa digunakan pada data yang sifatnya nominal. Jadi kalau datanya numerik tidak bisa. Contoh data nominal itu kayak jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau numerik itu kayak yang berhubungan dengan angka-angka kayak IPK, gaji, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita mencari node root atau node yang paling atas. Nah, ini yang kita cari. Jadi dalam pohon itu, dalam sebuah pohon, kita kenal terminologi yang namanya root, yang paling atas. Nah, sekarang kita mau cari yang paling atas itu. Yang paling atas ini atribut A kah, B, atau C, gitu. Nah, node 1 atau node root ya. Node itu simple. Sebenarnya sebelum kalian mempelajari tentang ID3, ada baiknya kalian mempelajari dulu tentang terminologi yang ada dalam sebuah pohon. Nah, sekarang kita fokus ke data yang saya merahkan ini, data targetnya. Kita mencari entropi semestanya. Caranya sesuai dengan rumus yang ini. Entropi S sama dengan ini J di sini adalah banyak jenis nilai dari target. Di sini cuma ada dua jenis nilai ya, true sama false. Nah, di sini PJ ini adalah peluang J, terus dikali dengan log 2 peluang J. Di sini ada minusnya. Ini jadi sigma J sama dengan 1 sampai K. Ini jenis nilai dari atributnya ya. Ada 2 di sini, berarti K-nya 2 di sini ya. Ada true sama false. Terus minus PJ dikali log 2 PJ. Log base 2 ya, bukan log base 10. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Oke. Kita fokus kepada data targetnya.
keseluruhan data ya. Nah, tadi ada 2 ya, sekarang yang seru dulu. Jadi 3/8 dikali log 2 3/8. Nah, kan kalau peluang itu rumusnya misalnya jumlah datanya 8, berarti kalau peluang serunya kan 3, jumlah data 8, berarti peluang serunya 3/8 dikali log 2 3/8. Jangan lupa ada minusnya, ditambah minus. Nah, sekarang yang false ada 5, jumlah data sama 8, jadi 5/8 dikali log 2 5/8. Jangan lupa dikali minus di depannya. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,953. Nah, ini kalau nilainya ada 3, misalnya ada true, false, sama netral satu lagi misalnya aja ya, berarti ditambah berapa peluang netralnya dikali log 2 peluang netralnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah dapat entropi semestanya. Nah, sekarang kita cari entropi pada atribut A. Nah, di A ini kita perhatikan juga ada berapa jenis nilainya. Ada 2 juga, ada true, false ya. Kebetulan sama-sama 2 karena ini kan tabel kebenaran ya, tabel logika. Nah, jadi entropi A, kita cari entropi A ketika true dulu. Nah, kita ini perhatikan data yang saya merah-merahkan ini. Jadi kita perhatikan A yang true dan kita perhatikan targetnya. Nah, yang kita lihat sebenarnya dalam perhitungan yang targetnya ini, tapi data A yang true aja. Jadi di sini ada 4 data totalnya ya, ada 4 data yang true, kan? Nah, terus kita carilah untuk yang serunya nih, serunya ada 3, berarti datanya ada 4, berarti 3/4. Jadi peluangnya 3/4, jadi minus 3/4 dikali log 2 3/4. Begitu juga dengan ini kurungnya kelebihan 1 ya, begitu juga dengan yang false kebetulan 1, berarti 1/4, jadi minus 1/4 dikali log 2 1/4, hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita cari lagi entropi A ketika bernilai false. Nah, jadi yang kita perhatikan di sini data A yang false saja. Kita lihat targetnya. Nah, ini kebetulan nilainya false semua nih ya, false semua. Jadi yang serunya 0, jadi 0 minus 0/4 dikali log 2 log 2 0/4 ditambah minus, karena false nya 4 ya, berarti jumlah datanya kan 4 nih ya, minus 4/4 dikali log 2 4/4, dan hasilnya 0 ya. Nah, begitu juga dengan atribut B. Kita cari juga entropi B ketika bernilai true, entropi B ketika bernilai false, kita cari juga ya. Tapi kalau yang B, tentu saja kita fokus ke yang misalnya entropi B ketika bernilai true, kita fokus pada atribut B yang bernilai true saja. Nah, yang kita lihat targetnya ya yang ini, yang B bernilai true. Nah, ini jadi termerah juga kayaknya, padahal ini hitam maksudnya. Yang merah-merah ini fokus data kita ya. Oke. Dia seimbang nih, nilai true dan false-nya. True-nya 2, false-nya 2. Biasanya kalau seimbang itu entropinya 1. Gitu. Kalau seperti ini seragam ya, seragam entropinya 0 biasanya. Biasanya kalau seimbang dia 1. Jadi entropi itu bahasa gampangnya mungkin nilai keberagaman ya. Kalau dia semakin beragam, semakin tinggi nilainya gitu. Kalau dia tidak beragam, seragam aja, berarti entropinya 0. Mungkin ya bahasa gampangnya nilai keberagaman entropi itu. Nah, begitu juga entropi B ketika nilainya false, sama, kita tandai yang false saja. Terus kita lihat di targetnya sesuai dengan B yang false ini.
Nah, dapatlah, kita hitung entropinya, dapatlah segini. Begitu juga C sama ya, C ketika true, C ketika false gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung gain masing-masing atributnya. Caranya kita kembali ke atas ya, rumusnya di atas. Ini mana dia? Entropi semesta tadi yang kita hitung pertama tadi dikurang peluang ini sama ya, atribut ya, atribut I nya di sini nih jenis nilai dari yang ada di atribut tersebut. Kalau ini semuanya true false ya, cuman ya jenis nilainya. Ini peluang jenis nilainya dikali dengan entropinya, entropi jenis nilainya, entropi jenis nilainya itu ya, sesuai dengan atributnya. Oke. Kita coba lihat lagi ya. Nah, ini kan entropi semestanya 0,953 tadi ya. Nah, 4/8 kali 0,811. Oke, 4/8 ini apa? 4/8 itu ya sebenarnya 4/8 semua ya, 4/8 semua. Ya, yang true-nya kan 4 ya, false-nya 4 juga. Yang 4/8 tadi itu adalah yang true yang pertama tadi ya. Oke. Sorry, mungkin agak bingung ya. Bentar. Oke. Nah, pakai tabel yang ini aja, ini sama, tapi merah-merahnya tidak perlu diperhatikan ya. Oke, tadi entropi semesta kita udah tahu ya, 0,953 dikurang tadi yang ada sigma-sigmanya lagi. Nah, 4/8 yang pertama untuk atribut A, yaitu ya ini jumlah true, 4 itu jumlah true-nya, 8 itu jumlah datanya, dikali 0,811. Nah, 0,811 ini adalah entropi A ketika true, 0,811 gitu. Oke. Nah, kalau 4/8 yang kedua ini berarti masih yang di gen A ya, ini kan masih information gen to A ya. 4/8 ini yang kedua ini adalah untuk yang false ya, yang false. Kebetulan sama nilainya ya, sama jumlahnya ya, ada 4 juga. Jumlah datanya juga ada 8 dikali 0. 0 ini apa ya? Entropi A ketika nilai false. Coba kita lihat lagi, A ketika nilai false kan 0. Nah, jadi seperti itu. Ini kebetulan jumlah true sama false setiap atributnya sama-sama 4 ya, jadi nggak kelihatan pula bedanya di sini ya, tapi udah saya jelaskan ya. Nah, yang B sama 4/8 ini untuk yang true ya, jumlah datanya 8 ya. 4/8 dikali 1 ini adalah gen dari B ketika true, dikali 4 ditambah 4/8 kali gen B ketika false ya. Ini kebetulan nilainya cuma 2 ya, true sama false ya. Nah, seperti itu seterusnya ya. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Nah, dan yang diambil itu adalah yang paling besar ya, yang paling besar gennya di sini A. Atau kalau kita buat
tabel ringkasannya bisa jadi seperti ini, bisa jadi lebih mudah dipahami ya. Nah ini semestanya ada 8, serunya 3, false-nya 5. Ini targetnya ya, targetnya itu serunya 3, false-nya 5. Nah kalau atribut A nya serunya ada 4, false-nya ada 4. Nah untuk targetnya yang seru itu ya, yang A ketika seru itu target yang seru ada 3, false ada 1. Kalau A ketika false, yang seru ada 0, yang F ada 4. Nah ini entropinya, ini entropi semestanya, ini entropi A ketika seru, A ketika false. Nah ini gennya. Jadi kalau dibuat tabel seperti ini lebih sederhana sebenarnya, tapi saya perlu menjelaskan perhitungannya bagaimana mendapatkan entropi sama gen. Oke. Sehingga kita dapatkan tadi A yang paling atas ya, A. Karena gennya paling besar. Jadi node yang kita cari tadi yang paling atas itu, node rootnya. Sorry ya bolak-balik. Node rootnya itu adalah A. Oke. Oke. Nah, kan cabang nilai A itu 2 ya. Ada false, ada true. Kalau 3 ya 3 cabangnya. Nah, ketika false kebetulan nih ketika entropinya 0 nih, ketika false berarti dia seragam. Insya Allah seragam. Nah, kita bisa cek ketika A nya false, hasilnya pasti seragam karena entropinya 0. Hasilnya false semua, kebetulan semua di sini ya. Tapi bisa jadi nanti seru semua gitu ya. Berarti ya udah langsung aja nih. A ketika false, ini namanya not induk ya. Not induk. Ini not anaknya. Oke. A ketika false itu hasilnya adalah false. Jadi keputusannya secara otomatis dia false ya. Kalau A nya false. Nah ini saya tandai jadi biru ya. Jadi hijau. Nah ini istilahnya kalau kayak gini down ya, tidak ada lagi cabang nanti lagi. Oke. A ini kalau ketika true. Nah ini yang perlu kita cari lagi, apakah B atau C gitu ya. Nah, jadi yang ini, node yang ini punya induk A, ini juga punya induk A, yang ini nanti punya induk yang ini punya induk yang ini. Yang A punya anak atau child yang ini, punya child ini, node ini, yang ini juga punya child ini dan ini. Jadi gitu. Ya, sekali lagi sebaiknya kalian pelajari dulu terminologi yang ada di pohon sebelum melihat tutorial ini. Oke, kita lanjut. Nah, mencari node 3. Nah, supaya gampang kita fokuskan dulu datanya ya. Sebab gini, data A, atribut A sebenarnya tidak perlu kita pertimbangkan lagi ya. Sebab A udah terpilih di bagian atas ini. Jadi atribut A kita escape dulu ya, kita sembunyikan dulu. Kita hide dulu. Nah, terus juga baris data-data yang merupakan bagian dari A yang false. Karena tadi kalau A nya false ya, A nya false itu udah pasti dia false semua gitu. Jadi ketika ada kan A pertama dicek ya, dapat A nya false, ya udah selanjutnya dilanjutkan lagi, udah pasti hasilnya false ya. Nah, oleh sebab itu karena ini kalau dia false udah pasti false, ini juga tidak kita hidden lah ya, kita sembunyikan dulu, kita hide dulu, sehingga fokus data kita menjadi ini dulu. Jadi datanya lebih kecil. Oke. Nah ini kita lakukan lagi hal yang sama ya. Kita hitung entropi semestanya. Entropi semestanya udah beda nih. Entropi semestanya adalah ya entropi nih. Ya data yang baru ini ya.
data yang fokus baru nih. Kalau sebelumnya kan semua data ya, karena pertama kali. Nah, kalau yang ini entropi semestanya yang ini aja, gitu. Oke, sehingga nanti dihitung juga ya, dihitung juga entropi B ketika serunya, entropi B ketika false-nya, entropi C ketika seru, entropi C ketika false-nya, gitu, dihitung. Terus gen B, gen C, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Didapat seperti ini ya, dibuat dalam tabel ringkasan. Saya langsung buat aja seperti ini ya, supaya tidak panjang. Semestanya ada 4, nah entropinya 0,811 ya, karena ya di semestanya target yang serunya ada 3, false-nya ada 1, entropinya 0,811. Begitu juga B dan C ya, sama kayak tadi ya. Ini kebetulan serunya 2, false-nya 2, ini juga serunya 2, false 2. Tapi bisa beda jumlahnya tergantung datanya. Ini kebetulan sama. Nah, sehingga didapat kebetulan ini. Kebetulan sekali gennya sama. Kalau gennya sama ya pilih aja salah satu. Pilih yang paling dulu aja. Nah, ini B yang paling dulu dihitung ya. Sehingga di sini ini kan sama gennya ya. Information gennya sama. Sehingga node yang kita cari tadi, yang node 3 tadi, kita dapat B ternyata. Nah, B kan punya anak ya, punya nilai true atau false ya. Kalau B punya satu lagi nilai netral, tambah lagi ya. Tapi ini kebetulan semuanya true atau false ya. Nah, B punya nilai true atau false. Ya, kita lihat lagi. Kalau dia true, ternyata di sini entropinya 0. Berarti 0 itu berarti nilainya seragam, insya Allah. Kita coba aja lihat. Ketika true, hasilnya true, makanya entropinya 0. Berarti ini udah pasti nih, ketika true maka hasilnya true juga. Seperti itu. Nah, ketika false ternyata entropinya 1. Nah, ini perlu kita cari lagi. Nah, di sini kita anggap node keempat ya. Tadi node 1, 2, 3, 4, 5-nya udah dapat duluan ya. Oke. Node 4. Nah, datanya kita kecilkan lagi ya. Tadi udah dipotong-potong ya. Tadi yang B udah dipotong dari A. Nah, kebetulan di sini yang F berarti potong lagi data yang kena di B ya, yang N4 ini. Jadi atribut B kita hilangkan, terus B yang true, karena kalau true udah pasti true, kita hilangkan juga, sehingga datanya cuma ini doang ya. Ya, kalian bisa buat tabel ringkasan seperti ini lagi ya, tapi karena di sini udah kelihatan ya, kalau true, kalau false, lagian datanya cuma 2 ya. Ya, kita bisa buat aja langsung ya. Tapi bagusnya kalian buat lagi ya. Tapi karena supaya tidak panjang, tidak saya buat lagi. Jadi ketika C nya true, di hasilnya true. Ketika C nya false, di hasilnya false ya. Oke. Nah, sekarang tinggal menguji seberapa akurat sih algoritma ini ya. Oke, kayaknya bagaimana ya supaya gampang. Saya buka dua PDF ini. Oke. Aduh. Bentar. Belum oke ternyata. Sebentar ya. Sorry. Oke, kita uji ya. Nih, data pertama. Ketika A true, A nya true, B nya true, C nya true ya. Oke. Targetnya true ya.
Kalau A nya seru, berarti kita harus lihat B. B nya seru juga. Kalau B nya seru, hasilnya insya Allah seru. Oke. Jadi kita tidak perlu lihat C lagi ya, karena kalau A nya seru, B nya seru, itu hasilnya seru. Ternyata benar ya, seru. Oke. Yang data kedua, A nya seru, B nya seru, C nya false. Oke. A nya seru, B nya seru, hasilnya seru. Kita nggak perlu lihat C nya ya. Oke, data ke 3, A nya seru, B nya false. B nya false. A nya seru, B nya false. Kita perlu lihat C nya. Nah, kalau C nya, kalau di sini kalau C nya seru maka seru, kalau C nya false, false ya. Di poin keputusan ini. Oke. Ketika A nya seru, B nya A nya seru, B nya false, kita lihat C. Kalau C nya seru, maka hasilnya seru. Nah, data keempat gitu juga, ketika A nya seru, B nya false, C nya false, maka hasilnya false ya. Sampai data keempat oke, betul semua hasilnya. Nah, sekarang kita lihat ketika A nya false, ketika A nya false, kita lihat data kelima ya. Nah, kebetulan A nya false, hasilnya false. Sampai data ke-8 false, hasilnya false. Jadi benar ya, akurasinya ini kebetulan 100% ya, tapi tidak selalu 100% ya. Hasilnya tidak selalu 100%. Bisa jadi 90, 70 atau bahkan lebih rendah ya. Oke. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, meskipun agak berantakan ini ya. Oke. Saya tutup. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.